Agustus 1945, Indonesia merdeka. Kita mengenangnya dengan tawa, parade, dan kembang api. Tapi, lu tahu gak, di balik kemerdekaan itu ada jejak darah, jeritan, dan arwah yang masih gentayangan hingga hari ini. Malam ini, gue akan bawa lo ke sisi gelap kemerdekaan Indonesia. Bayangkan, sebuah penjara tua berdiri sunyi di Surabaya. Dulu, tempat ini menahan pejuang kemerdekaan. Tapi sekarang, yang ditahan bukan manusia, melainkan arwah-arwah yang gak pernah bebas. Warga sekitar percaya tembok Kalisosok tidak bisa dipaku. Konon, itu karena temboknya menyimpan sisa-sisa darah yang menolak dilukai lagi. Pada masa penjajahan Jepang, penjara ini jadi tempat penyiksaan. Pejuang-pejuang ditahan, disiksa di ruang bawah tanah, lalu dibuang di sumur misterius. Hingga hari ini, sumur itu masih ada. Gelap, sunyi, dan siapapun yang menatap ke dalamnya konon akan merasa dadanya sesak, seolah ada tangan yang menarik dari bawah. Beberapa orang yang nekat bermalam di Kalisosok mengaku mendengar suara rantai besi yang terseret dan pintu sel yang terbuka, padahal kuncinya sudah berkarat puluhan tahun. Pertanyaannya, siapa yang keluar malam itu dan siapa yang masih terperangkap di dalam? Kalau lo berani, coba kunjungi Kalisosok, tapi jangan pernah sendirian. Apa jadinya jika sebuah museum kereta bukan hanya menyimpan besi tua, tapi juga jeritan penumpang yang tak pernah tiba di tujuan? Museum Kereta Api Ambarawa dikenal sebagai peninggalan kolonial Belanda, tapi di malam hari, konon terdengar suara tangisan wanita dari gerbong kosong. Cerita ini berawal dari kecelakaan tragis di jalur Ambarawa. Puluhan orang tewas terhimpit dan jenazahnya tidak pernah ditemukan utuh. Hingga sekarang, setiap tengah malam, petugas jaga mendengar dentuman roda kereta di rel yang sudah tidak terpakai. Dan tangisan samar seperti penumpang yang menunggu pintu dibuka. Lebih menyeramkan lagi, di dekat benteng Willem I sering muncul pasukan Jepang tanpa kepala. Mereka berjalan lurus, menembus tembok seolah masih berbaris dalam kegelapan. Pertanyaannya, jika mereka kehilangan kepala, bagaimana mereka bisa melihat jalan pulang? Apa lo berani mendekat ke rel Ambarawa saat tengah malam? Bayangkan, sebuah makam di pinggiran Jakarta. Tempat makam-makam ramai dikunjungi di siang hari. Tapi saat malam tiba, suasana berubah menakutkan. Ada sosok penunggu di sana yang terus-menerus mencari kepalanya. Legenda ini berasal dari zaman kolonial. Ada seorang pastor Belanda yang dipenggal, dibuang dari makamnya setelah komunitas menduga ia menyiksa banyak warga. Konon, arwahnya berjalan tanpa kepala, ditemani anjing hitam, meronda tiap malam mencari keadilan atau balas dendam. Malam-malam di Jeruk Purut dikenal angker. Banyak petugas kuburan dan warga yang mengaku mendengar suara langkah gemeretak, lalu merasakan nafas dingin di leher, padahal tidak ada siapapun. Bahkan, beberapa orang yang berani membuka pintu kepalanya mendadak sakit demam parah, seolah jasad tak sengaja menggelitik roh yang marah. Yang paling ngeri, bukan hanya arwah pastornya yang muncul. Banyak yang melihat pohon di sana yang katanya
Angker nggak bisa ditebang. Reaksi siapapun yang mencoba, tiba-tiba demam, bahkan meninggal dalam waktu singkat. Jeruk purut jadi saksi bisu ritual penjajahan yang gagal dipulihkan, bahkan arwahnya masih marah. Kalau lo berani, mampirlah ke jeruk purut setelah tengah malam. Tapi ingat, jangan pernah buka pintu tanpa persiapan. Kalau enggak, lo bisa dibangunkan oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Lawang Sewu, gedung dengan 1000 pintu. Tapi, pintu untuk masuk tidak selalu punya pintu keluar. Dibangun Belanda, dipakai Jepang, dan dijadikan tempat eksekusi. Lorong bawah tanah Lawang Sewu menyimpan jeritan yang tak pernah berhenti. Tentara Jepang menjadikan ruang bawah tanah sebagai penjara. Di sanalah para tahanan dipenggal, mayatnya dibuang ke sumur tua. Beberapa wisatawan pernah mencoba uji nyali, masuk ke lorong dan mendengar suara langkah kaki mengikuti. Padahal lorong itu hanya punya satu pintu keluar. Konon, kamera paranormal pernah merekam sosok wanita berdiri di balik pintu kaca. Tapi, saat diperiksa, pintu itu ternyata tertutup rapat dari dalam. Jadi, siapa yang sedang menatap balik dari dalam Lawang Sewu? Jika suatu saat lo pergi ke sana, jangan menoleh terlalu sering. Bisa jadi ada yang ngikutin lo sampai rumah. Monumen nasional, simbol kebanggaan Indonesia. Tapi malam hari, Monas bukan sekedar monumen. Ia jadi medan para arwah yang masih berjuang. Beberapa saksi mata mengaku mendengar langkah kaki barisan tentara di area Monas tengah malam. Padahal tak ada seorang pun di sana. Konon, banyak pejuang yang gugur di kawasan itu saat pertempuran besar melawan Belanda. Arwah mereka diyakini masih berjaga, menjaga Monas dari siapapun yang berniat buruk. Beberapa orang mendengar suara memanggil nama mereka, meski tidak ada siapapun di belakang. Ada seorang petugas kebersihan yang mengaku melihat barisan pejuang berjalan rapi menuju tiang bendera. Tapi saat ia berkedip, barisan itu lenyap. Yang tersisa hanya kain merah putih berkibar pelan di tengah malam tanpa angin. Monas memang simbol kebanggaan, tapi mungkin juga gerbang antara dunia lain yang hidup dan mereka yang masih berjaga. Tak semua penjajah pergi saat Indonesia merdeka. Sebagian masih tinggal sebagai bayangan yang menghantui bangunan tua. Di Bandung ada kisah seorang noni Belanda yang masih berkeliaran di sekolah tua. Rambut pirangnya tergerai dan sering muncul di cermin ruang kelas. Guru dan murid beberapa kali melihat sosok wanita asing duduk di bangku kosong. Saat disapa, ia hanya tersenyum, lalu lenyap, meninggalkan aroma parfum bunga yang menusuk hidung. Dan dari sisi lain sejarah, ada kutukan Kediri. Katanya siapapun pemimpin Indonesia yang datang ke Kediri akan kehilangan jabatan. Soekarno jatuh, Habibie mundur, Gus Dur lengser. Apakah ini kebetulan? Atau masih ada janji lama yang belum ditebus? Sejarah tak selalu lurus. Kadang ia berkelok ke dunia yang tak bisa kita lihat. Indonesia merdeka dengan darah dan air mata. Tapi tidak semua kisah tercatat dalam buku sejarah. Sebagian hidup sebagai bisikan, jeritan, dan bayangan yang menunggu untuk didengar. Jadi, apakah lo siap
mendengar kisah kelam berikutnya? Tulis di komentar, kisah horor sejarah mana yang paling bikin lo merinding? Dan jangan lupa, subscribe channel ini, karena di video berikutnya, kita akan membuka pintu ke cerita yang lebih gelap lagi. Kalau lo berani.